Hari ini aku ngebahas tentang 5 alasan kenapa seseorang memiliki hubungan pacaran yang lama gitu. Jadi aku di sini pengen share alasan-alasan yang menjadi faktor penunjang dari sebuah hubungan yang bisa bertahan lama gitu. Ini menurut pengalaman aku dan sepengetahuan aku sih ya. Yang pertama itu karena tergantung sama tipikal orangnya gitu. Kenapa aku bilang gitu? Jadi aku mengambil satu poin bahwa ada tipe orang yang setia dan ada orang yang biasa, katakanlah biasa ya, bukan nggak setia. Jadi ada seseorang yang tipenya emang basicnya emang setia dan yang satunya lagi tidak tidak terlalu, maksudnya ya udah gitu, biasa aja gitu. Nah, dengan tipe-tipe orang yang setia ini menurut aku menjadi poin penting yang pertama untuk mempunyai suatu hubungan yang lama gitu. Kenapa? Karena menurut aku, dan aku termasuk tipe yang setia juga ya, menurutku itu adalah tidak ada pengaruh gitu. Maksudnya dalam satu hubungan itu dia tidak berpengaruh jika ada godaan dari luar gitu, apakah ada orang ketiga, orang keempat, dan semuanya itu nggak pengaruh karena di dalam otaknya ya cuma pacarnya aja gitu. Dia cuma punya satu pasangan, yaitu pacarnya gitu. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, terlanjur nyaman. Jadi menurut aku ketika kita menjalani suatu hubungan gitu kan, otomatis kita mendalami suatu karakter pasangan kita itu. Jadi lambat laun, hari demi hari kita laluin bareng gitu, itu menyebabkan kita merasa nyaman gitu. Ketika kita udah ngerasa nyaman, ya menurutku nggak ada alasan untuk menjadi penyebab kita mengakhiri hubungan itu gitu. Kenapa? Karena ya itu memang gimana ya, memang kayak naluri aja. Kalau kita nyaman kayaknya nggak mau berpisah gitu ya, nggak mau berpisah ya. Maksudnya dalam artian nyaman di sini sebenarnya luas banget artinya. Mungkin dari segi karakter kita udah sama-sama paham gitu kan, terus dari obrolan juga kita udah nyambung gitu, udah tahu semua baik buruknya, maksudnya gitu. Jadi ketika kita sama dia, ya perasaan kita tuh nyaman gitu, klop aja gitu. Itu yang menurutku poin penting yang kedua. Kemudian ada lagi poin yang ketiga. Yang ketiga itu terlanjur sayang gitu. Nah, kenapa aku bilang terlanjur sayang? Karena aku nggak mau ngebahas tentang cinta di sini gitu. Anggap aja ini pacaran yang kita tidak tahu ini sebenarnya cinta atau bukan sih gitu. Yang kita tahu ya udah sayang gitu. Jadi menurut aku cinta itu adalah sesuatu yang punya makna dalam gitu, dan kita nggak bisa menamakan perasaan kita pada waktu ini itu sebagai cinta gitu, karena mungkin aja ya cuma baru sayang doang gitu kan. Kita nggak tahu cinta yang benar-benar cinta itu sama siapa, itu kan belum kita ketahui. Maksudnya itu butuh waktu dan proses yang lama gitu kan. Jadi menurut aku awalnya itu ya terlanjur sayang dulu deh gitu. Jadi kalau udah terlanjur sayang, jelas banget kan kelihatannya tuh kita jauh dikit kayaknya nggak rela gitu, apalagi untuk berpikiran untuk berpisah kayaknya tuh nggak ada sama sekali gitu. Ketika cekcok, bertengkar, otomatis kita nurunin ego gitu, emosi-emosi itu bisa kita redam. Nah, karena semuanya tujuannya untuk mempunyai hubungan yang langgeng, menurut aku gitu. Kemudian ada poin yang keempat yang menurut aku lumayan penting, yaitu adalah kita sudah mempunyai suatu gambaran dan obrolan tentang masa depan gitu. Maksudnya apa gitu. Jadi maksudnya ketika kita menjalani suatu hubungan gitu, otomatis kita obrolan kita bukan sebatas yang kayak basa-basi biasa gitu, bukan lagi sekadar pengenalan kedua belah pihak keluarga gitu, tetapi kita udah punya obrolan yang mengenai visi misi, goals, tujuan kita ke depan gitu. Kita menginginkan step yang bukan mungkin, tapi emang step yang jauh lebih serius gitu, dimana kita pasti pengennya bareng-bareng bisa ke jenjang pernikahan gitu, punya satu keluarga, dan otomatis kita punya obrolan yang memang serius gitu. Nah, karena sudah ada
kayak plan-plan dan juga apa ya, tujuan kita bareng gitu di masa depan, otomatis ini menjadi satu alasan yang penting untuk kita mempertahankan hubungan kita sepanjang mungkin, semaksimal mungkin gitu kan. Kemudian ada lagi yang poin yang paling penting adalah yang ini, 5 alasan ini. Yang kelima adalah menurut aku karena kita udah punya mimpi gitu, jadi apa ya, nggak nutup kemungkinan dari obrolan-obrolan kita yang dalam gitu, terus perasaan kita yang udah nyaman tadi, udah klop, terus kita udah apa ya, ngerasa sayang gitu, otomatis aku ngerasa kita punya mimpi ke depan. Maksudnya kita udah kebentuk sesuatu di masa depan, sesuatu yang indah, yang membahagiakan, dengan kita mungkin apa ya, memikirkan hal-hal yang lebih apa ya, lebih serius aja ke depannya gitu. Ketika kita berumah tangga gitu kan, mungkin kita akan berpikir tentang kita akan tinggal di mana gitu, kita akan kerja apa, apakah kita memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga saja, mengurus anak-anak, terus mungkin kita udah punya kayak mimpi, aku nanti bakalan jadi istri yang gimana, aku nanti bakalan jadi ibu yang gimana nanti kalau aku punya anak, terus aku mendidiknya gimana gitu. Terus juga banyak hal yang kayaknya apa ya, udah mimpinya tuh yang indah-indah gitu. Udah berantakan ya. Jadi mimpinya tuh yang indah-indah banget, dan otomatis sama dia gitu. Jadi aku sedikit berpikiran bahwa banyak hal sebenarnya yang menjadi faktor-faktor untuk sebagai penunjang kita mempunyai hubungan yang bisa langgeng, bertahan lama gitu. Cuma aku di sini merangkumnya menjadi 5 alasan mengapa seseorang bisa mempunyai hubungan yang tahan lama gitu. Jadi ini menurut versi aku, dan memang menurut sesuai sama sepengetahuan dan memang sepengalaman aku ya kayak gini gitu. Jadi kalau seandainya ada teman-teman lain yang di luar sana yang mempunyai, pasti aku yakin mempunyai banyak faktor-faktor yang lain, boleh di apa ya, kasih tahu ke aku gitu, dibagiin ke aku gitu. Otomatis kita akan apa ya, menjadi lebih paham bahwa banyak hal yang berbeda yang lain, faktor yang berbeda yang lain sama teman-teman di sana yang sebenarnya memang juga termasuk faktor penting gitu. Cuma aku di sini mengambil 5 faktor itu tadi gitu. Nah, demikian aja video dari aku hari ini. Saksikan video aku selanjutnya. Bye.